Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para jemaah? Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Muhammad Rasulillah bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid Muhajirin, staf perangkatnya, para haji, para hajah yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah, para ibu, para bapak sekalian, dan juga adik-adik yang alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan gambaran surga yang telah difirmankan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Di antaranya Allah SWT menjelaskan, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bukan seluas langit, seluas bumi saja, tetapi seluas langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang artinya bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan untuk mendapatkan ganjaran surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ Allah SWT menjelaskan bahwa surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di antara kenikmatannya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi jangan dibayangkan rumah di surga itu seperti rumah kita. Kalau rumah kita, jangankan sungai, kolam saja kadang tidak muat. Nah, ini surga itu seperti istana, ya, seperti istana yang di samping istana maupun di sebagian bawah istana yang lebar itu, yang luas itu ada sungai-sungai. Ada yang kepengen madu, bapak-bapak? Ibu-ibu kepengen? Ada sungai madu, ya, sungai madu yang tidak berubah rasanya. Ada sungai susu, bapak-bapak senang susu? Yang tidak berubah rasanya, sekali diminum seumur hidup tidak haus-haus lagi. Ada sungai anggur, sungai khamar, tapi tidak memabukkan. Yang jelas banyak sekali sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian yang berikutnya, di surga itu ada buah-buahan. Buah-buahannya itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua jenis-jenis buah-buahan ada. Ya. Termasuk durian. Ada yang pengen durian. Kalau Bapak Ibu pernah membeli durian, ya, pernah membeli duren, bukan duda keren. Beli 5 misalkan, ternyata pas di rumah dibuka yang bagus cuma 1, yang 4-nya busuk. Pernah nggak? Kalau di surga tidak ada yang busuk, semuanya bagus dan nikmat rasanya, tidak ada bandingannya. Jangankan durian biasa, durian daun. Ada enggak nama desa durian daun? Ada ya, di daerah Betung ya. Ya, tinggal namanya baik. Sama seperti kancil putih, kancilnya tidak ada lagi, yang tinggal namanya. Jadi semua jenis buah-buahan ada.
Karena Allah berfirman wa utubihi mutasyabiha. Orang-orang yang masuk surga itu diberikan buah-buahan yang diantara buah-buahan itu mirip dengan buah-buahan di dunia. Kenapa mirip? Supaya kita langsung bernafsu untuk memakannya. Karena kalau kita datang ke suatu tempat makanannya beda, bisa jadi kita belum tertarik. Contoh, kita biasa tinggal di Indonesia atau sebagian tinggal di Arab Nengdi atau di Jawa. Pergi ke Arab Nian, ke Arab asli, di situ makanannya bukan makanan nasi pokoknya. Makanan pokoknya gandum dan kurma misalkan. Makan 10 biji kurma masih tidak kenyang. Nah, jadi di surga itu ada makanan yang mirip dengan makanan kita. Begitu pula dengan hewan-hewan. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau yang di atas saya atau paling tidak seumur dengan saya itu masih bertemu dengan kancil. Pernah makan daging kancil, rusa, ya, kijang. Pernah tak? Pernah ya. Nah, paling tidak beli walaupun tidak ke hutan. Nah, kalau di Palembang yang umur di bawah kita itu belum tentu mereka bisa melihat jenis makanan binatang itu. Ya, jangankan dinosaurus, ya, sedangkan kancil saja belum tentu anak-anak ini bisa melihat. Nah, makanan itu sejak dari zaman Nabi Adam, semua jenis makanan-makanan yang lezat diadakan oleh Allah dalam surga. Kepengen makan apa saja. Belum lagi ibu-ibu akan mendapatkan suami yang kekuatannya 100 kali lipat. Ibu-ibu ada yang merasa kuat? Agek di akhirat agek, ya. Suami ibu tidak perlu obat kuat. Ya. Nak berapa jam laju karena 100 kali lipat, ya. Gantengnya 100 kali lipat, tingginya 40 hasta. Umurnya tidak lagi tua, tidak juga muda, umurnya sebaya, lebih kurang 33 tahun. Jangankan ibu 100 kali lipat, sedangkan 2 kali lipat lagi tekepor. Nah, oleh karena suami mempunyai kekuatan yang super dahsyat, yang kekuatannya luar biasa, saking luar biasanya luar binasa. Jadi kalau dengan ibu saja tidak cukup dan ibu sudah dihilangkan rasa cemburunya, karena itu paling tidak 70 bidadari setiap hari minimal 100 kali. Apa ayatnya? Fiha azwajum mutahharah. Di dalamnya ada istri-istri yang tidak pernah disentuh oleh jin, tidak pernah disentuh oleh manusia, dia suci dan senantiasa muda. Nah, ini belum lagi pasar-pasar, belum lagi tempat tidur, belum lagi rumah, belum lagi pakaian yang dari surga, belum lagi cangkir, kemudian piring yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jangankan di situ di dunia ini ada pindang umak, pindang bak, pindang anak, pindang cucung, di sana semua pindang ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tapi, nah ini tapinya. Ibarat masuk sekolah kan ada syarat. Anak-anak masuk sekolah ada syarat tak? Ada syaratnya ya. Paling tidak kalau SD umur berapa tahun? 7 tahun, ya. Nah, syarat untuk masuk surga itu ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umumnya rukun iman, syarat khususnya rukun Islam. Pada bulan suci Ramadan ini setiap hari Allah mengampuni hamba-hambanya, mengembalikan dalam keadaan suci. Pada siang harinya karena puasa, pada malam harinya karena tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Setiap hari ada orang yang diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ibu-ibu yang cinta suaminya,
Juga bapak-bapak yang cinta istri dan sayang dengan anak-anak, jangan khawatir. Di surga Firdaus kelak dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah SWT. Tapi pernah tidak bapak-bapak jengkel dengan ibu-ibu? Pernah ya. Tapi pas itu malamnya baik lagi. Insya Allah dikumpulkan di surga Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, karena Allah SWT pengasih maha penyayang. Insya Allah kita dimasukkan surga Allah SWT. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.